Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fijra Wijaya dari kelas 91. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Nah, di sini bisa dilihat sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Pada pria, organ-organnya sebenarnya ada banyak, namun yang Miss cantumkan baru tiga saja. Yang paling penting yaitu ada testis, vasa deferentia, dan penis. Dan untuk organ pada sistem reproduksi wanita, yang pertama ada ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Nah, pertama kita tahu dulu nih, sistem reproduksi manusia artinya apa? Sistem reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya untuk menghasilkan generasi selanjutnya atau melestarikan jenisnya. Bisa dilihat di sini ada sistem reproduksi wanita dan pria. Nah, kita masuk dulu pada materi pria. Sistem reproduksi pria, di sini ada gambarnya. Di sini ada testis, kemudian ada di luarnya ada ductus epididymis, dan ada selubung yang melapisi testis yang bernama skrotum. Kemudian di sini ada salurannya yang bernama vasa deferentia. Kemudian ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan kemudian disalurkan lagi ke saluran uretra, kemudian keluar. Nah, kita pelajari dulu nih fungsi organ pada reproduksi pria. Pertama ada penis, ada skrotum, testis, ductus epididymis, dan vas deferens atau vasa deferentia. Gunanya untuk apa aja? Kalau penis gunanya sebagai saluran urin dan saluran sperma, sedangkan skrotum untuk menjaga suhu testis. Tadi skrotum adalah lapisan yang melapisi testis. Gunanya untuk menjaga suhu agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian ada testis yang berguna untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ductus epididymis, tempat pematangan sperma. Dan vas deferentia yang berguna sebagai saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Nih bisa dilihat di sini. Ini penis, kemudian ini skrotum lapisannya, dalamnya ada testis, di atasnya testis ada epididymis, kemudian ada salurannya yang bernama vas deferens. Lanjut. Ini organ lainnya pada sistem reproduksi pria, ada kelenjar vesicula seminalis, uretra, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Kelenjar vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, tadi kita udah lihat nih sistem reproduksi pria. Selanjutnya yang wanita. Sistem reproduksi wanita. Di sini ada gambarnya jelas sekali ya. Kita lihat dulu nih, ada vagina, ada cervix, ada uterus, kemudian ada salurannya ini oviduk atau tuba fallopi nama lainnya. Dan di sini ada ovarium. Kita lihat dulu fungsi organnya. Pertama ada ovarium, tuba fallopi, oviduk, 3 uterus, dan 4 vagina. Ini namanya ovarium, gunanya untuk menghasilkan sel telur atau ovum yang kemudian dilepas, kemudian sel telurnya akan masuk ke dalam oviduk. Di sini oviduk nama lainnya adalah tuba fallopi. Kemudian akan berjalan ke sini yang namanya uterus. Setelah melewati uterus, kemudian keluarnya nanti meluruh lewat vagina. Nah,
Uterus tadi gunanya sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan, sedangkan vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Nah, sudah kita pelajari organ-organ pada sistem reproduksi manusia pada pria maupun wanita.